dan berzikirlah kalian. Ingatlah kalian kepada Tuhan kalian di dalam diri-diri kalian. Tadarruan, dengan penuh merendahkan diri, menghinakan diri, wa khifah, dan dengan penuh rasa takut, khawatir. Kalau yang kita lakukan itu tidak diterima. Rasa harap dan khawatir, raja dan khauf. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak berkeras dalam suara, mengeraskan suara, ya. Wala takum minal ghafilin, ya, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi dan waktu petang seperti ini. Wala takum minal ghafilin, jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ya subhanallah, kalau kita lihat di jalan-jalan, bagaimana orang itu luar biasa. Kalau kemarin rame-rame apa? Mudik. Sekarang rame-rame balik. Ini tol ini masih diperuntukkan untuk yang dari timur kan gitu kan. Ya. Maka berapa banyak di antara mereka yang kemudian tetap berusaha untuk tadi menetapi petunjuk. Zikir pagi, zikir sore, ya. Ketika masa-masa futur atau masa-masa jenuh, tetap misalnya melaksanakan ketaatan sunnah-sunnah rawatib. Kalau wajib jangan ditanya. Ya, melaksanakan wajib ini nggak bisa nggak. Melaksanakan sunnah. Demikian juga sholat-sholat sunnah. Demikian juga misalnya sholat witir. Ya, Allah mengingatkan jangan termasuk engkau menjadi orang-orang yang lalai. Jangan lalai. Jangan lalai. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat yang terakhir di surat Al-A'raf itu, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya Allah punya makhluk-makhluk yang ada di sisinya itu, para malaikat. Mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Dan mereka senantiasa wa yusabbihunahu, bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Walahu yasjudun, dan mereka bersujud kepada Allah. Nah, ibrahnya adalah jangan kita termasuk orang-orang lalai, dan ikutilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini tidak pernah futur. Tidak pernah mereka ini lelah dan letih dalam berzikir. Wah, kita kan manusia, ya. Saya tidak mengatakan kita ini harus menjadi malaikat, tidak. Tetapi ketika seseorang itu dalam kondisi fatrah, futurnya, maka tetap jangan sampai kemudian apa? Dia lepas itu amal-amal kebaikan yang sudah dia biasakan. Secara volume atau secara kuantitas oke lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya Ramadan kemarin, ya kita ini biasa sholat malam, sholat witir, maka jangan sampai kemudian setelah masuk atau selesai Ramadan, kalau orang Jawa bilang itu mapet itu apa? Udah belas sama sekali enggak. Ya sholat sunnahnya, ya sholat witirnya, ya zikir pagi sorenya, ya baca Al-Qur'annya, ya yang lainnya. Jangan seperti itu, ya. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Tidakkah engkau perhatikan orang yang berpaling itu? Mereka cuma ngasih sedikit, habis itu enggak mau ngasih. Ya, di tafsir disebutkan mereka orang yang cuman ibadahnya itu taat sebentar, habis itu enggak mau. Ya, tidak mau taat. Jangan seperti itu. Kita ini berusaha untuk meniti jalan. Tetap berjalan, kita tetap berjalan, meniti jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti, tetap. Hanya saja kadang kita ngebut, kadang kita apa? Agak santai, ya. Tapi tidak berhenti, apalagi berbalik arah. Nggak boleh berbalik arah. Di tol itu tidak boleh berbalik. Sekali sudah masuk tol, sudah jalan terus. Terkadang seseorang ketika capek, dia minggir, dia ambil jalur yang kiri. Bila perlu dia istirahat sejenak, tapi dia akan harus jalan.
Ketika dia sudah segar, apa yang dia lakukan? Dan jalan itu kosong, lempang, lengang, maka dia tancap gas maksimal 100 km per jam. Ya. Walhasil intinya ya banyak ibrah sebenarnya bagi kehidupan kita. Kalau kita mau merenungkan perjalanan mudik atau balik itu banyak ibrahnya. Ya, banyak ibrahnya, sangat banyak sekali. Kalau kita perhatikan manusia termasuk kita ini. Mudik balik itu banyak ibrahnya buat kehidupan kita. Ya. Luar biasa. Alimahu man alimah. Orang yang ngerti maka akan bisa mengambil ibrahnya. Kita masuk jamaah sekalian atau kita melanjutkan pada bahasan kita seputar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan lalu kita sudah sebutkan metode orang-orang musyrik dalam menghadapi dakwah Rasul, dalam menghadang dakwah Rasul yang pertama. Jadi orang-orang musyrik itu mereka berusaha untuk menghadang dakwah Nabi dengan dua cara garis besarnya. Yang pertama dengan cara cemoohan, dengan cara menjelek-jelekkan, dengan cara pembunuhan karakter Nabi Muhammad SAW, tuduhan dan seterusnya. Yang kedua, dan ini akan kita bahas. Yang kedua adalah uslubu muwajahati da'wati bil quwwah. Mereka berusaha menghadang dakwah Nabi itu dengan kekuatan, dengan tindakan represif, dengan kekerasan. Kalau tadi dengan mental, coba di mental Nabi dan para sahabatnya dikasih mental. Ya, kalau istilah zaman sekarang, kena mental enggak? Ternyata enggak. Ya. Nah, kalau yang ini dengan cara apa? Kekerasan. Kita akan lihat beberapa potret-potret atau cuplikan kejadian serta hikmah di balik usaha orang-orang musyrik untuk melawan dakwah Nabi dengan kekuatan. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pembesar-pembesar Quraisy, semisal Abu Lahab, demikian juga Al-Hakam bin Abil As, demikian juga Uqbah dan yang lainnya, yang mereka ini pernah melakukan tindakan yang menyakitkan secara fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu, ini yang pertama, mereka meletakkan isi perut kambing ketika Nabi itu sedang sholat. Nabi sedang sholat, kemudian apa? Diletakkan isi perut kambing. Ya, kita semuanya kebayang lah nanti kalau Idul Adha itu isi perut kambing seperti apa. Nah itu ya, jerohan. Jerohan itu diletakkan ya. Nah, ini dilakukan oleh mereka. Demikian juga ada yang namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham, seorang yang sudah tidak diragukan lagi akan statusnya, yaitu ahli neraka. Allah mengatakan zuq innaka antal azizul karim. Rasain. Itu untuk siapa? Abu Jahal. Ya. Nah, Abu Jahal dia pernah menantang kaumnya. Ayo, siapa yang berani mendatangkan dan meletakkan di atas punggung Muhammad itu isi perut onta? Maka ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini kaki tangannya, kroninya, yang dia kemudian membawa isi perut unta, kemudian ditunggu sampai Nabi ketika sujud diletakkan di atas punggungnya itu isi perut unta, ya, dan juga di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mentertawakan
mentertawakan Nabi Muhammad SAW sampai datanglah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha itu membersihkan dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran unta tadi atau perut unta tadi, isi perut unta tadi. Ya, sampai akhirnya beliau Nabi Muhammad baru bisa bangkit dari sujudnya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakanlah orang Quraisy, ya Allah binasakanlah orang Quraisy, ya Allah binasakanlah orang Quraisy. Nah, mereka apa? Mereka ketakutan didoakan Nabi seperti itu, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai menyebut satu demi satu nama yang beliau minta agar Allah membinasakan. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakanlah Abu Jahal. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan beberapa orang. Ya, totalnya sampai 7. Kemudian kata rawi hadis ini, demi Allah, sungguh aku mendapati orang-orang itu, mereka itu semuanya dilemparkan di sumur Badar. Jadi perang Badar itu mereka mati semuanya. Kemudian apa? Nabi memerintahkan agar digali sumur untuk dicemplungkan itu mayat, cemplungin begitu. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya masih Abu Jahal. Masih Abu Jahal. Abu Jahal pernah mengatakan kepada kaumnya, demi Lata dan Uzza, kalau seandainya aku nanti melihat Muhammad, aku akan injak lehernya. Muhammad kalau pas lagi sholat, aku akan injak lehernya. Maka Rasulullah SAW ketika itu sedang sholat, kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Ya, dan itu disaksikan kaumnya. Ketika dia hendak mendekat, Abu Jahal mendekat, maka tiba-tiba Abu Jahal ini beringsut mundur, ya. Dan dia berusaha untuk menghalau sesuatu dengan tangannya. Maka mereka bertanya, "Malaka ya Abul Hakam?" Ada apa wahai Abul Hakam? Abu Jahal, ada apa? Abul Hakam itu nama kunyahnya Abu Jahal. Kemudian kata Abu Jahal, "Inna baini wa bainahu la khandaqan." Sesungguhnya antara aku dan dia itu tiba-tiba ada sebuah parit besar. Min narin wa haulan wa ajnihah. Ada parit yang di situ ada api, ya, ada parit dari api. Dan ada sesuatu hal yang mengerikan. Ada sayap-sayap yang mengerikan, pokoknya ngeri. Penampakan yang mengerikan. Maka berkatalah Rasulullah SAW, "Laudana minni lakhtatafat hul malaikatu udwan." Itu tadi Abu Jahal. Kalau sampai dia nekat mendekat, niscaya malaikat akan menyayat-nyayat, akan memotong-motong dia, ya, menjadi anggota tubuh demi anggota tubuh. Akan dimutilasi sama malaikat. Malaikat akan memutilasinya kalau sampai dia mendekat tadi. Imam Bukhari menyebutkan, ya, tentang hadis dari Urwah ibn Zubair. Beliau bertanya kepada Abdullah ibn Amr tentang apa perlakuan orang Quraisy yang paling keras terhadap Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Abdullah bin Amr. Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'aid jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'aid itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang sholat. Fa wada'a ridaahu fi 'unuqihi fa khanaqahu bihi khanqan syadidan. Kemudian dia letakkan selendangnya ini di leher Nabi sholat itu. Terus ditarik, dicekik. Nabi dicekik loh. Ya, sampai datang ketika itu Abu Bakar dan mendorong
si Uqbah bin Abi Mu'aid dan mengatakan, apakah kamu hendak membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, padahal dia telah datang kepada kalian dengan petunjuk yang nyata dari Tuhan kalian. Itu Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Tewas juga ini di perang Badar, ya. Ada lagi yang namanya Utaibah ibnu Abi Lahab. Utaibah ibnu Abi Lahab itu anaknya siapa berarti? Anaknya Abu Lahab. Ya, Utaibah bin Abi Lahab. Anaknya Abu Lahab. Dia pernah berani menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sobek. Ya, ditarik bajunya. Sampai sobek. Sekedar informasi saja bahwa Abu Lahab itu dia punya anak. Anaknya itu sempat nikah dengan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana lupa Utaibah itu dia nikah dengan anaknya Nabi yang mana. Ketika Nabi berdakwah, Abu Lahab bilang, ceraikan itu anaknya Muhammad. Ya. Nah, di sini Utaibah itu bersikap buruk kepada siapa? Mertua. Namanya mertua itu nggak ada mantan. Kalau istri ada mantan istri, tapi kalau mertua itu selamanya. Dalam agama kita kan begitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan kepada si Utaibah ini, agar Allah menguasakan ya seekor hewan buas kepada Utaibah yang telah menyobek baju Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Utaibah ini pergi bersama rombongan orang Quraisy. Mereka singgah di tempat yang bernama Az-Zarqa. Ini di daerah Syam. Daerah Syam sana, daerah Damaskus. Maka tiba-tiba Utaibah itu mendapati ada seekor singa yang mengitari atau yang sedang menunggu lengahnya siapa? Lengahnya rombongan Utaibah. Utaibah dan rombongannya. Apa kata Utaibah? Ya wail, celaka ini. Ya wail ummi, celaka ibu saya. Huwa wallahi akili, ini hewan ini benar-benar akan memangsa saya. Kama da'a Muhammadun alayya, sebagaimana Muhammad pernah mendoakan keburukan kepadaku. Qatalani Ibnu Abi Kabsyah wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam. Ibnu Abi Kabsyah itu ya nama yang disematkan orang musyrik, orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ejekan. Anaknya Abu Kabsyah. Ya. Abu Kabsyah itu siapa? Abu Kabsyah itu salah satu dari moyangnya Nabi, dari jalur ibunya. Ibunya Nabi siapa namanya? Ya, Aminah. Enggak pakai Siti ya. Enggak pakai Siti, ya. Jadi tidak ada itu Siti Aminah. Aminah namanya itu saja. Nah, Abu Kabsyah ini dia ya nyeleneh dari kaumnya, tidak ikut ajaran kaumnya. Nah, Nabi Muhammad SAW diejek atau dijuluki dengan anaknya Abu Kabsyah sebagai bentuk ejekan. Maka kata Utaibah, Ibnu Abi Kabsyah ini berhasil membunuh saya sementara dia di Mekah, sedangkan aku di Syam. Maka tidak lama kemudian ya itu singa itu melompat dan memangsa kepalanya. Kepalanya siapa? Kepalanya Utaibah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan para sahabat? Para sahabat pun mereka mendapatkan gangguan yang tidak kalah kerasnya. Kita lihat. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ya mengajak manusia untuk masuk Islam. Dan tiba-tiba orang-orang musyrik mereka mengeroyok beliau, ya. Dan di antara orang yang mengeroyok beliau ada yang bernama Utbah ibnu Rabi'ah. Ya, sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ini pingsan ya, dan ya karena kena pukulan.
dipukul dengan sendal ya di bagian wajahnya sampai bercucuran darah, sampai pingsan. Ketika bangun yang ditanya apa? Yang ditanya adalah bagaimana Rasulullah. Jadi itu Abu Bakar. Demikian juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga demikian, dipukuli oleh massa orang-orang musyrik. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, seorang pemuda Mekah, pemuda perlente, yang ketika mengenal Islam maka dia berubah dari yang tadinya orang yang sangat memperhatikan penampilan, ya, menjadi orang yang sangat mencintai Islam dan kehidupan akhirat. Orang yang kaya, tetapi apa? Ketika masuk Islam maka dia rela melepaskan kekayaannya, bahkan ibunya sendiri apa? Memusuhi Mus'ab bin Umair. Nah, ibunya ketika mengetahui anaknya masuk Islam, diusir dari rumahnya, pergi kamu. Padahal Mus'ab ini ya anak yang paling disayangnya, ya. Maka jadilah dia orang yang dia ini hidupnya susah dan kelaparan, bahkan kulitnya pun itu menjadi kasar. Karena apa? Karena tidak seperti kemarin ketika dia mendapatkan kenikmatan di rumah orang tuanya, di rumah ibunya. Nah, sampai bersisik kulitnya, disebutkan sampai bersisik. Itu sebagian sahabat yang mereka mendapatkan cobaan ketika mereka masuk Islam. Di sana banyak lagi, ada namanya Bilal, ya. Demikian juga Ammar bin Yasir. Mereka mendapatkan kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan, ya. Sebagai contoh misalnya Bilal ma'ruf, seorang mantan budak. Awalnya budak, dia adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ketika masuk Islam sama Umayyah diseret, ditaruh di tempat yang panas, ya. Panasnya tentunya tidak seperti panas kita ini, panasnya panas sana, panasnya gurun. Kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Batunya juga ikut panas, namanya juga gurun. Tetapi dia tetap bersabar dan mengatakan ahad, saya hanya menyembah Allah yang ahad saja. Sampai akhirnya datang Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf, dibeli. Setelah dibeli kemudian dibebaskan. Luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Ammar bin Yasir disiksa, dia juga sama, ya. Ini kan budak, anak dari budak, ibunya juga budak. Yasir seorang budak, ya. Ibunya Sumayyah budak juga. Yang kemudian mereka berdua radhiyallahu anhuma, mereka ini meninggal atau menjadi seorang yang syahid, ya. Dan bahkan ibunya ini adalah wanita yang pertama kali, ya, syahidah di dalam Islam. Ketika kemaluannya itu ditombak oleh siapa namanya? Abu Jahal. Jadi saking geramnya, disiksa kok enggak mundur gitu, kok enggak keluar dari Islam, enggak, disiksa tetap. Karena sebel, ya sudah dibunuh, ya. Itulah Ammar, itulah Yasir dan juga istrinya Sumayyah. Bagaimana dengan Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir masih kecil, enggak kuat, ya. Walhasil intinya akhirnya dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur, tetapi menyesali dalam hati atau mengingkari dalam hati. Kemudian mengungkapkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mengatakan demikian, tapi karena saya benar-benar enggak kuat siksaan mereka. Kata Nabi, kalau mereka melakukan lagi, kamu ulangi aja enggak apa-apa, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mereka terpaksa dan dalam keadaan hatinya itu tetap dalam keimanannya, maka enggak apa-apa. Ini bagi mereka yang
diancam nyawa, maka berlaku ayat ini untuk kaum muslimin, ya. Ada lagi Khabbab ibn al-Arat, dia juga disiksa, dia diletakkan di atas bara api, ya, dan diletakkan di atas badannya itu, jadi bawahnya itu bara api, ya, di sate begitu, kayak sate dipanggang, ya kan. Subhanallah. Nas'alullah sallallahu alaihi. Di atasnya ditaruh batu. Bayangkan itu. Jadi kalau misalnya ini pemanggangan sate itu, Pak. Ini Khabbab itu ditaruh di atasnya, ini ada baranya. Kemudian di atasnya lagi dikasih apa? Batu. Jadi biar nempel, senempel-nempelnya. Ya. Mundur enggak dari keimanan? Enggak. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan, ya, apa? Bekasnya penyiksaan orang-orang musyrik terhadap beliau, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ketika beliau, Sa'id bin Jubair ini apa? Ini beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah orang-orang dari kalangan sahabat, para sahabat itu, mereka mundur dari agama mereka ketika mereka mendapatkan, ya, azab? Maka dijawab bahwasanya enggak, mereka enggak mundur. Bahkan ketika mereka menyiksa dengan siksaan yang sehebat-hebatnya, mereka tidak mundur, ya, tidak mundur dari keimanan mereka. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari fenomena-fenomena atau potret-potret yang tadi kita sebutkan? Saya sebutkan secara sekilas saja atau secara bil makna saja. Yang pertama, pelajarannya itu kan sudah terjadi. Yang pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kita ini beribadah dengan tenang. Ya. Bandingkan kita sekarang beribadah ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa bebas beribadah. Bayangkan atau bandingkan dengan mereka, sebagian para sahabat, cobaan kita ini nggak ada apa-apanya. Memang demikianlah, ya. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat diri kita dan juga keluarga kita itu dimudahkan untuk beribadah. Ini yang pertama. Kita bandingkan dengan orang-orang yang hari ini, di zaman ini, tapi di tempat lain, kaum muslimin yang mereka ditindas di negeri-negeri, semisal, ya, negeri Palestina misalnya, atau misalnya di Uighur, atau di Thailand, atau di Cina, atau di belahan negara lain yang hanya Allah yang tahu, yang mereka ini mendapatkan cemoohan, ancaman, dan bahkan, ya, disakiti secara fisik ketika mereka menjalankan ibadah mereka. Sedangkan kita di sini alhamdulillah. Maka kita juga bisa melihat realita bahwa sebagian dari manusia itu bahkan sampai takut punya nama yang bau-bau apa? Bau-bau Islam. Karena mereka khawatir dengan sebab nama mereka atau mereka memberi nama anak mereka dengan syiar-syiar Islam, nama Nabi, nama Muhammad misalnya, Ibrahim, Abdullah atau Abdurrahman atau yang lain, mereka akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, ya, dibilang teroris, dibilang radikalis dan seterusnya. Maka alhamdulillah
Bapak-bapak kalau ngurus nama di Siduk Capil nggak pernah di ini kan, nggak pernah dilarang kan, di negara kita loh, bebas saja kan. Mau nama siapa, kayak Abdullah, ya kan. Mau nama Muhammad, oh banyak sekali yang namanya Muhammad, ya. Jadi alhamdulillah kita melihat dari sisi ini bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian poin yang selanjutnya, hendaknya kita menyadari bahwa kehidupan dunia ini bukanlah ukuran yang hakiki atau yang sebenarnya dari benar tidaknya seseorang di sisi Allah. Tidak. Jadi bisa jadi seseorang itu dihinakan, bisa jadi seseorang itu dicela atau bahkan dizalimi atau bahkan dibunuh, tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Kita lihat sejarah saja, sekali sejarah. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang mulia, pernah melewati masa-masa pahit. Semisal apa? Dituduh begini dan begitu, sampai akhirnya masuk apa? Masuk penjara. Jadi tidak semua orang masuk penjara itu berarti orang jelek. Tidak semua, ya. Naam, ada di antara mereka memang orang yang pantas untuk mendapatkannya, tetapi tidak semuanya. Lihat bagaimana para ulama-ulama Islam itu sudah mencicipi dinginnya jeruji besi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di penjara. Imam Malik dahulu juga sama, ya. Bahkan disiksa oleh penguasa. Dan juga para imam-imam besar yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka sudah merasakan, ya, cambukan atau bahkan dinginnya jeruji besi. Jadi tidak mesti namanya orang itu kemudian dia mendapatkan cobaan, bro, bahkan dimasukin penjara atau bahkan dibunuh, oh itu berarti orang yang jelek. Enggak, tidak mesti, ya. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini bukan ukuran hakiki. Lah terus kenapa kok terjadi seperti itu? Maka kita jawab, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Di antaranya Allah ingin meninggikan derajat seseorang. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah tinggikan derajatnya. Setelah sebelumnya apa? Wah, melewati lika-liku, digoda, atau sebelumnya apa? Dikhianati kan gitu kan oleh saudara-saudaranya. Kemudian dikhianati lagi, dijual. Kemudian akhirnya apa? Sudah jadi baik nih, dicoba dengan wanita. Ya. Kemudian apa? Disuruh menyembunyikan, kemudian akhirnya beliau, ya, dimasukkan penjara tanpa ada kesalahan, masuk ke penjara. Enggak cuma setahun 2 tahun, ya. Enggak cuma setahun 2 tahun. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu, fa ansahu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf itu masuk penjara itu bid'a sinin, 3 sampai 9 tahun, antara 3 sampai 9 tahun. Terus langsung keluar? Enggak juga, ya. Keluar setelah apa? Setelah mimpinya itu apa? Terbukti 7 tahun, ya kan? Mau apa? Bercocok tanam. 7 tahun lagi nanti akan datang masa susah. 1 tahun akan datang hujan deras. Oh benar. Berarti berapa itu dah? 7 tambah 7 belasan tahun. Tambah yang tadi, ambil aja 3, udah hampir 20 tahun. Ada yang sudah 20 tahun punya anak 20 tahun. Nah itu dari bayi sampai gede, kira-kira seperti itu lamanya. Keluar, ya, masih ada cobaan, sampai akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala angkat. Jadi ibrahnya itu nanti di akhir, bukan sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalnya kalau kita lihat bagaimana beliau itu sampai wafat di penjara. Wafatnya di penjara. Tetapi apa? Tetapi kaum muslimin semuanya itu merasa kehilangan. Ya, merasa kehilangan. Jadi tidak mesti seseorang yang kemudian dia dicela, dicemooh, bahkan dibunuh, itu berarti dia adalah orang yang jelek. Ya, tidak mesti.
Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa saja untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, dimenangkan agamanya. Kemudian Nabi itu tidak mendapatkan kekerasan sedikit pun, bisa saja. Bisa, Allah Maha mampu untuk menjadikan Nabi itu ya tidak tersentuh sama sekali. Akan tetapi Allah tidak menghendaki dengan demikian. Nabi juga manusia. Lihat nanti dalam bagaimana peperangan Nabi Muhammad SAW. Nabi juga ikhtiar. Pakai apa ikhtiarnya? Pakai baju besi, bukan ilmu kebal. Ya, kalau ilmu kebal itu bukan ikhtiarnya Nabi. Nabi tidak pakai ngisi-ngisi. Tahu ngisi-ngisi? Oh, ini mau perang nih, diisi dulu. Siapa yang pengen diisi sini? Diisi. Enggak. Nabi juga apa? Ikhtiar sebagai manusia biasa. Nabi juga berdarah. Nabi juga berdarah. Perang Uhud itu sampai giginya pecah, sampai apa? Sampai tersakiti, muka beliau sampai berdarah-darah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya ada hikmah. Kalau Allah mau, ya tentunya kalau Allah mau tentunya Allah Maha mampu untuk menjadikan apa? Nabi ini bukan anti peluru, zaman dulu belum ada peluru, anti senjata tajam atau langsung rata semuanya, tapi tidak demikian hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kita ini, ayo kita sabar ya, kita berusaha bersabar meniti jalan, karena pasti akan ada orang yang mencemooh kita, mengejek kita, tidak menyukai kita, atau bahkan lebih daripada itu menyakiti kita secara fisik setelah sebelumnya menyakiti secara mental ya. Maksimalnya apa? Maksimalnya itu kan mati dah, atau misalnya masuk penjara. Sudah ada orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama, orang-orang soleh yang mereka tadi saya sudah sebutkan, mereka ini mencicipi saja dinginnya jeruji besi dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan di pertemuan mendatang apa kira-kira hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya cobaan yang menyakitkan fisik bagi Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Tentunya ada hikmah di sana. Ada hikmah di sana. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kalau waktu masih ada kita asadan ya. Enggak apa-apa, ya apa ya? Ya. Silakan, saya akan buka untuk tanya jawab. Ya, silakan Pak. Yang baru datang. Ya. Tafsirannya, ya. Tafsirannya itu kalau menurut Syekh As-Sa'di ya, sebagaimana tafsirannya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Saya bacakan saja. Beliau mengatakan ya, wadunal jahri minal qaul, maksudnya kun mutawassiton, yang sedang-sedang saja kalau zikir itu. Ya, kun mutawassiton. La tajhar bisolatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu kan ayat ya. Janganlah engkau mengeraskan doamu. Sesungguhnya kita ini tidak sedang berdoa atau meminta kepada zat yang tuli. Allah itu Maha dengar doa ya. Demikian juga wala tukhafit biha. Jangan kemudian terlalu merendahkan atau terlalu ya, tidak menyuarakan. Ada orang itu berdoa itu mingkem. Zikir itu jangan mingkem. Jadi jangan juga misalnya zikir yang penting eling, yang penting hati ingat dalam hati, enggak. Bapak-bapak kalau sholat itu, ini sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram. Itu zikir takbir itu Allahu Akbar. Ininya itu kalau kata para ulama fikih itu, ininya itu harus gerak itu, minimal gerak. Atau bahkan ada yang mengatakan itu harus ngomong, harus bunyi. Tapi tidak kemudian keras, terlalu keras,
Ya, kalau seorang makmum ya, atau sholat, atau sama sekali nggak bunyi. Jadi seperti ini. Nah, ini namanya nggak zikir, namanya tidak mengucap. Ya, jadi zikir itu kita menyebutkan, ya, mengucapkan. Sir itu apa? Batasannya. Sir itu kita memperdengarkan dengan suara yang bisa kita mendengar sendiri. Ya. Wa bataghi baina dzalika sabila, yang tengah-tengah, bil ghudwi wal asal, di waktu awalin nahar, waktu pagi dan waktu petang. Nah, ini. Itu Pak tafsirannya, Pak. Jadi kalau mereka yang bersuara keras dan mengganggu berarti tidak menamakan ini ya. Jadi ada memang zikir yang kita disyariatkan untuk mengeraskan suara. Contohnya apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini kita memang disuruh mengeraskan suara. Ya, kalau sudah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu talbiyahnya itu kenceng, memang kenceng. Ya. Demikian juga ketika seseorang umpamanya dia ya kalau sholat menjadi seorang imam, maka dia memang disyaratkan mengeraskan, menjaharkan. Tapi pada asalnya ketika seorang itu berzikir, ya, tadi hendaknya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah wa khifah, ya, wa khifah wa dunal jahr. Pada asalnya demikian. Dan berzikirlah dengan apa? Dengan suara yang apa namanya? Lirih. Nah, lirih. Tapi berzikir. Jadi lirih itu bukan berarti kamu enggak berzikir. Sehingga bibirnya tetap gerak. Sama ketika sholat. Ya, sekali lagi sholat, karena memang terkadang ada sebagian orang itu sholatnya nggak gerak apa-apa, mingkem gitu loh, batin. Orang baca Al-Quran itu gerak, mulutnya itu gerak. Meskipun apa, dia keluar suaranya itu yang bisa dengar cuma dirinya sendiri. Tapi jangan kamu batin, kalau kayak gini bukan baca. Atau misalnya ini, itu juga bukan sholat ini. Ini nggak gerak ini, harus gerak. Ya, disuarakan gimana? Boleh, tapi ya minimal atau maksimal kalau sholatnya sir itu, maka dia memperdengarkan pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak apa-apa, ya. Zikir juga begitu, sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi bukan meneng-meneng meneng. Bukan sama sekali nggak ada suaranya, enggak, ya. Makanya para ulama memberikan batasan minimal bibirnya atau bergerak. Demikian Pak tafsirnya. Ya. Tadi diceritakan bahwa metode kedua itu dengan serangan fisik saja. Ya. Nah, mungkin saat ini ya kita merasakan ada cemoohan saja. Ya. Yang mungkin kalau kita suka gitu. Apakah ada keterangan bahwa nanti di akhir zaman, di masa yang akan datang, akan ada secara fisik serangan ke kaum muslimin? Oh ya. Apakah ada nanti di akhir zaman bahwasanya kaum muslimin itu akan ini secara fisik? Wallahu alam. Saya belum bisa menjawab secara spesifik ya sekarang ini, atau apakah ada nas. Mungkin ini nasnya bahwasanya orang-orang dari kalangan Yahudi dan juga para pengikut Dajjal itu, mereka akan berada di belakang Dajjal untuk memerangi kaum muslimin, ya. Jadi itu yang saya tahu tentang nasnya. Nah, bisa jadi atau kenapa kita mempelajari ini? Agar kita ini bersiap-siap menjalani sunnatullah. Sunnatullah bahwasanya orang itu pasti akan diuji dan dicoba ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan dengan mental tadi, akan dicemooh, diajak, atau ujiannya fisik. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dari kita fitnah dunia, ya, atau fitnatul mahya wal mamat,
ujian semasa di dunia juga setelah kematian. Kalau Allah berikan ujian, kita berdoa agar Allah berikan kepada kita kesabaran. Kita tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu apa yang pantas ujian untuk kita. Ya, jadi kita hanya bisa menerima. Nah, supaya kita ini siap-siap saja. Oh, ya memang kalau memang seperti ini, ya sudah sunatullah. Ada orang itu diusir dari rumahnya loh, rumahnya sendiri diusir gara-gara apa? Dianggap meresahkan. Gara-gara dengan pengajian diusir sampai dibakar itu rumahnya. Ini bukan di daerah mana, daerah negeri mana, di Indonesia ini, di daerah yang memang notabene kota dan bukan orang, bukan terpencil, enggak. Ada yang sampai seperti itu, sampai seperti itu. Ya, korbannya cerita dibakar rumahnya, bakar. Ya, ini bukan di kampung-kampung, suruh pergi dari rumahnya coba, rumahnya sendiri. Ya, nah itu bagian dari apa cobaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesabaran ketika Allah memberikan kepada kita cobaan, dan berikan kepada kita taufik untuk bisa bersyukur dengan apa yang sekarang kita nikmati berupa ibadah yang tenang, ya, dan juga majelis ilmu dan yang lainnya. Manfaatkan, karena kita tidak tahu nikmat ini sampai kapan. Ya, nikmat ini sampai kapan. Mumpung masih ada, ya, baik masih ada majelis ilmunya maupun masih ada kitanya, masih ada umur kita, maksimalkan dalam belajar. Ini juga nasihat untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.